Keluarga adalah rumah yang nyaman dan aman bagi manusia. Sahabat muda Katolik, manusia mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam berbagai bidang. Di satu sisi, kemajuan-kemajuan tersebut menciptakan perubahan yang positif, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan komunikasi. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan perubahan yang negatif, yakni munculnya budaya dan sikap konsumerisme, hedonisme, dan individualisme yang mewarnai pribadi hidup banyak orang di zaman ini. Saudara muda Katolik, keluarga sebagai sel inti dalam masyarakat adalah menjadi sasaran yang rentan terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh perubahan negatif tersebut. Keluarga semakin tidak menunjukkan sistem kehidupan keluarga yang sebenarnya. Hidup bersama dalam keluarga menjadi bagian yang sulit diwujudkan karena masing-masing anggota keluarga asik dengan dunianya sendiri. Hubungan suami istri menjadi rentan bercerai dan kesetiaan semakin sulit ditemukan, sehingga pendidikan terhadap anak tidak secara total terjadi dalam keluarga. Relasi dan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi sangat minim. Anak kekurangan kasih sayang dari keluarga dan kurang memperoleh pembinaan dalam iman. Saudara muda Katolik, situasi dalam zaman ini menempatkan situasi yang sangat sulit bagi anak yang akhirnya tidak memiliki pegangan hidup yang kuat bagi mereka. Pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa perkawinan bukanlah sebatas hubungan seks antara suami dan istri. Namun, perkawinan itu menyangkut totalitas kedua pribadi yang telah disatukan dalam sakramen perkawinan. Maka, perkawinan itu menyangkut kesatuan yang utuh dari keseluruhan pribadi yang dimiliki pasangan suami istri, yang terarah pada kesejahteraan suami istri beserta keterjaminan pendidikan anak. Ini adalah tujuan yang hakiki dari perkawinan yang dikehendaki oleh Allah Maha Kudus. Saudara muda Katolik, sakramental dalam perkawinan itu mewujudkan cinta dan karya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Pandangan Gereja Katolik, perkawinan diterima melalui sakramen, maka sebagai sakramen perkawinan merupakan salah satu sarana untuk yang dikehendaki Allah untuk mewujudkan karyanya. Karya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Saudara muda Katolik, kita tahu bahwa sakramen perkawinan itu mempersatukan dua insan yang saling mencintai dan berjanji di hadapan Allah. Dan ini adalah ikatan cinta yang sesungguhnya yang tidak boleh diceraikan oleh siapapun, yang disatukan oleh Allah, yang diikat oleh janji setia dan dikukuhkan lewat sakramen yang diharapkan mampu memberikan motivasi dan inspirasi untuk membina dan membentuk hidup yang seutuhnya dan sakramental. Persekutuan seluruh hidup suami istri merupakan persekutuan cinta yang dasar oleh cinta Kristus yang menyelamatkan. Ikatan tersebut memiliki ciri hakiki, yakni satu, tak terceraikan. Perkawinan tidak dapat dibatalkan dengan sesuka hati, entah dengan alasan apapun yang mungkin dianggap masuk akal. Ikatan perkawinan mengingat setiap pasangan sampai seumur hidup. Hal ini sebagai bukti keluhuran nilai perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah. Cinta yang tumbuh dan dihidupi dalam keluarga haruslah dipegang teguh dalam situasi apapun, baik dalam suka, duka, untung dan malang, sebagai wujud kesetiaan dan keteguhan komitmen, dan memotivasi bersama dalam komitmen, memotivasi anggota keluarga yang lain untuk tetap hidup dalam keluarga Allah. Dan juga ini mencerminkan kita harus menghormati
atau mengapresiasi sesama anggota keluarga lain. Dan terbentuklah pribadi yang takut akan Tuhan dan juga pribadi yang penuh dengan cinta, seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kelahiran anak merupakan perjuangan dan kita harus benar-benar memperjuangkan martabat anak tersebut dan bukan menjadi penghalang ataupun hal yang menyurutkan cinta yang dimiliki suami istri. Justru cinta kasih di antara mereka harus makin diperkaya dalam suasana cinta. Orang tua bertanggung jawab akan perkembangan anak yang dianugerahi Allah kepada mereka, baik dalam kepribadian maupun iman yang dihayati, sehingga terbina hubungan cinta dan akrab dan mesra di antara anggota keluarga. Dalam dunia kekristenan, keluarga Kudus Nazaret dipandang sebagai model utama seluruh keluarga Kristiani. Keluarga ini secara nyata menampilkan cinta dan kesetiaan sebagai fondasi keluarga, sekaligus menjiwai setiap anggota keluarga, memahami anggota keluarga Nazaret. Melihat perjuangan mereka, keluarga Yusuf dan Maria merupakan gambaran ideal tentang suami dan istri yang baik. Keteladanan yang mereka bina dan miliki sejak semula berlanjut dan tetap dihidupi ketika Yesus dihadirkan dalam kehidupan mereka. Yusuf sebagai kepala keluarga senantiasa hadir bagi Maria dan Yesus. Maria juga hadir sebagai ibu yang berbakti bagi keluarganya, sebagai orang-orang Yahudi yang takut akan Allah dan taat pada hukum Taurat. Yusuf dan Maria pun senantiasa membimbing Yesus sesuai dengan budaya Yahudi dan hukum Taurat. Keluarga Kudus Nazaret adalah keluarga yang taat beragama. Yesus menjadi pendua tidak langsung jadi begitu saja, melainkan hasil pembinaan rohani Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Yusuf dan Maria juga membimbing dan membawa Yesus ke bait Allah atau sinagoga untuk mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Hal-hal tersebut membuat keluarga Kudus Nazaret untuk membangun dan menghidupi kebersamaan sebagai keluarga yang dipersatukan oleh cinta dan doa. Saudara muda Katolik, dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa keluarga mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan manusia, baik secara personal maupun komunal. Peranan tersebut menjadi tanggung jawab langsung atau tanggung jawab besar bagi kita, pasangan suami istri ataupun semua lapisan keluarga. Keluarga merupakan sel inti dan menjadi penting bagi gereja dan masyarakat. Sebagai sel inti, keluarga menjadi tempat pembinaan yang pertama dan yang paling utama bagi perkembangan iman dan moral setiap pribadi yang tergabung di dalam keluarga Allah tersebut, terutama perkembangan iman dan moral anak. Tempat yang aman bagi seseorang untuk belajar mencintai dan dicintai itu adalah keluarga, yang merupakan keluarga inti di mana tempat bertumbuh dan saling menyayangi. Untuk selanjutnya akan mencintai masyarakat yang lain atau anggota keluarga yang lain. Keluarga menjadi tempat lahirnya sebuah pribadi harus berjuang untuk menanamkan penjiwaan akan hidup tersebut melalui pelatihan keutamaan sosial, sehingga setiap anggota terhindar dari praktek hidup negatif. Setiap anggota hendaknya dilatih untuk memiliki kesadaran dan keluhuran martabat pribadi dan martabat sesamanya. Dengan demikian, setiap pribadi yang dilatih dari keluarga tersebut itu diharapkan mampu berkembang dan berperanan secara positif demi perkembangan keluarganya sendiri. Kelompok lain dan perkembangan masyarakat yang lain itu memperjuangkan juga nilai-nilai kehidupan
yang ada dalam masyarakat tersebut. Saudara muda Katolik, keluarga bagaikan cabang-cabang di suatu pohon. Kita tumbuh ke arah yang berbeda, namun akarnya kita tetaplah satu. Maka marilah kita menghadirkan keluarga Nazaret, keluarga kudus, penuh cinta kasih dalam keluarga kita masing-masing.